Hai guys, kembali lagi di Mama Ina Channel. Masih seputar perfilman. Di alur film kali ini mengisahkan tentang seorang gadis remaja mengaborsi kandungannya dan tewas di kamar mandi kontrakan yang arwahnya gentayangan dan jasadnya tidak bisa dipindahkan dari kamar kontrakan. Bahkan arwahnya menjadi hantu yang sangat sadis. Alur film kali ini diambil dari soundtrack film yang berjudul Buffah Ratri. Sebelum kita membahas kisah detailnya, jangan lupa sahabat semua like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan alur film menarik dan seru lainnya. Kisah dimulai dari seorang pria tertarik dengan seorang gadis bernama Buffah Ratri. Dia selalu mengikuti Buffah sampai dia tahu segalanya tentang yang dilakukan kesehariannya. Pria tersebut bernama Eke Pondamrongsop. Panggilannya Eke. Eke mengikuti Buffah karena dia merasa tertarik, karena dia beda dengan wanita lainnya yang telah menolak pencat sahabat Eke yang kaya dan juga tampan. Selama 1 bulan, Eke mengikuti Buffah, tapi Buffah tidak pernah menyapanya. Eke pun memberi makan burung di taman karena dia tahu setiap hari Sabtu pagi Buffah memberi makan burung di taman. Dalam hati Eke pun berkata kalau di hari ini Buffah tidak menyapanya, dia akan berhenti mengikutinya. Seperti biasa, Buffah pun datang membawa roti dan dia melihat mobil mewah berwarna hitam. Buffah pun datang ke tempat di mana burung-burung dan dia seperti biasa memberi makan burung-burung. Eke pun bertanya kepada Buffah kenapa dia suka ngasih makan burung-burung. Buffah kembali bertanya, kenapa kamu juga selalu mengikutiku? Eke pun menjawab, karena aku menyukaimu. Buffah pun terdiam dan kemudian menjawab, jika aku berbuat baik pada burung, mungkin di kehidupan yang akan mendatang aku akan memiliki sayap dan bisa terbang jauh. Buffah pun bertanya, apa mobil hitam mewah itu miliknya? Eke pun menjawab iya. Dan mereka pun jalan-jalan. Di dalam hati Eke sedikit kecewa, karena ternyata dia sama saja dengan wanita lainnya yang menyukai pria karena mobil mewahnya. Dan Eke pun menyesal kenapa nggak dari dulu dia mengikuti Buffah menggunakan mobil mewah. Buffah pun pulang diantar sampai rumah. Di saat mau turun, Eke bertanya sama Buffah, kenapa kamu tidak menanyakan namaku? Buffah pun menjawab dengan lengkap nama Eke sampai orang tuanya. Bahkan umur, golongan darahnya, Buffah sebutkan semuanya. Buffah pun tahu kalau Eke sudah punya pacar di Inggris dan lagi dekat dengan seorang gadis. Buffah pun bertanya, kenapa kamu masih selalu mengikutiku? Eke pun masih menjawab, karena aku sangat menyukaimu. Sebelum turun, Buffah pun bilang kalau besok dia ingin ke pantai dan menyuruh Eke mengantarkannya. Mereka pun akhirnya pergi ke Bangsuen selama 3 hari 3 malam. Bahkan mereka pun tidak pernah keluar kamar sama sekali. Mereka hanya wik-wik. Eke pun bertanya ke Buffah kenapa menolak bencharge. Buffah pun menjawab, karena aku tidak suka pria yang gemar berbohong. Eke pun kembali mencumbu Buffah yang ternyata Eke merekam semua di saat dia wik-wik sama Buffah. Dan dibuat barang bukti kalau dia memang benar-benar sudah menaklukkan Buffah. Dan ternyata dia mendekati Buffah karena taruhan dengan pencat. Siapa yang berhasil mendekati Buffah mendapatkan sebotol minuman mahal. Eke pun menyesali di dalam hati, hanya karena sebotol minuman dia menghancurkan seorang gadis. Setelah kejadian 3 hari wik-wik, Eke pun mengganti nomor teleponnya. Buffah merasa kangen dan sering menghubungi Eke, namun selalu tidak aktif. 2 bulan pun berlalu. Ayah Eke memberi pilihan setelah lulus meneruskan sekolah di Inggris atau Amerika. Eke memilih ke Inggris. Sedangkan Buffah sedih karena ternyata dia hamil. Di saat dia sedang bersedih di toilet, tiba-tiba ada panggilan, ada yang ingin menemuinya di luar.
Bupah pun turun dan keluar sekolah. Ternyata ayahnya sudah menunggunya di bawah. Dan di dalam mobil ayahnya menanyakan, kenapa Bupah tidak pulang selama liburan semester? Ibumu sudah merindukanmu. Dan ternyata ayahnya menjemputnya, dia ingin melakukan sikap bejatnya ke putrinya sendiri. Bupah pun bertanya, jika aku putrimu kenapa kamu melakukan ini kepadaku? Tapi ayahnya nggak peduli, justru masih mencumbuinya. Bupah pun menyuruh ayahnya agar menghentikan sikap bejatnya, tapi ayahnya nggak peduli. Bupah menjadi teringat di saat ayahnya menyetubuhi di saat dia masih kecil. Bupah pun geram dan menusuk ayahnya beberapa kali dengan pisau yang dibawanya. Kemudian lari dan pulang ke kontrakan. Sesampai di kontrakan, Bupah pun ingin mengakhiri hidupnya dengan pisau yang digunakan untuk menusuk ayahnya. Namun tiba-tiba telepon berbunyi. Ternyata Eke yang menelpon. Keesokan harinya mereka pun bertemu dan Eke memberitahu segalanya kalau dia mendekatinya karena sebotol minuman dan dia minta maaf kalau dirinya sungguh menyesal. Eke pun pamitan ingin ke Inggris dan sebelum pergi dia ingin melakukan apapun asalkan Bupah memaafkannya. Bupah pun memberitahu kalau dia sedang hamil. Eke pun memberitahu semua kepada ibunya. Ibunya pun menyuruh agar ayahnya tidak tahu dan menyuruh Bupah menggugurkan kandungannya. Namun Eke meyakinkan kalau pacar temannya pernah melakukan aborsi dan dia baik-baik saja. Eke bilang ibunya tidak ingin merusak masa depan Bupah dan nanti jika sudah lulus, ibunya akan menyiapkan pesta pernikahannya. Bupah pun minta kepastian apa nanti Eke benar-benar ingin menikahinya. Bupah pun menggugurkan kandungannya dan diantarkan pulang dengan Eke. Setelah membaringkan Bupah, Eke pun pergi. Dan Bupah pun bertanya pada Eke mau kemana. Eke pun menjawab ingin membelikan roti untuk Bupah. Bupah pun merasa tenang dan bilang ke Eke kalau dia sangat mencintainya. Eke pun pergi meninggalkan Bupah dan tidak kembali lagi karena dia langsung pergi ke Inggris. 1 bulan pun berlalu. Sementara di kontrakan ada praktek dukun palsu yang dipimpin oleh Ibu Si, pemilik kontrakan, untuk mendapatkan uang. Di saat Ibu Si mengontrol kontrakan pada malam hari dan mengetuk kamar Bupah karena sudah waktunya membayar uang kontrakan bulanan. Bupah pun membuka pintu dan bilang ke Ibu Si kalau dia besok pagi akan turun dan membayarnya. Ibu Si pun pergi. Keesokan harinya seperti biasa Ibu Si memantau aktivitas praktek dukun palsunya dan memanggil Ang, kaki tangan Ibu Si. Ibu Si menanyakan apa kamar 609 sudah membayar sewa. Ang pun menjawab belum. Ibu Si pun mengetuk kamar Bupah sambil marah-marah. Karena tidak ada yang membuka pintu, Ibu Si pun membuka dengan kunci miliknya. Tapi tidak bisa masuk karena ada besi yang harus dibuka dari dalam. Sehingga membuat Ibu Si harus menyuruh orang untuk memotong besinya. Ibu Si pun mencium bau busuk yang menyengat. Ibu Si dan orang suruhannya mencari apa penyebab bau busuk. Ibu Si pun melihat ke kamar mandi. Ibu Si pun kaget karena dia melihat Bupah bersimbah darah dan sudah meninggal. Polisi pun datang untuk mengambil jenayahnya dan memberi tahu Ibu Si kalau Bupah sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Ibu Si pun heran karena semalam dia bertemu dengannya. Dan polisi juga menjelaskan kalau Bupah meninggal karena melakukan aborsi. Sementara itu mayat Bupah dibungkus dengan kain putih dan ingin dibawa keluar, tiba-tiba mayatnya bergerak-gerak dan duduk. Semua petugas pun lari keluar karena ketakutan. Pintu pun tertutup sendiri dan terkunci. Semua polisi pun tidak bisa mendobrak pintunya. Semua orang pergi ketakutan karena mendengar suaranya Bupah yang menyuruh semua orang untuk pergi. Ibu Si menelpon polisi, tapi polisi justru menutup telepon. Ibu Si pun bergumam, polisi kok takut hantu.
Tiba-tiba Devon datang dan menyuruh Ibu Si mendatangkan bapak untuk mengusir hantu dan menyarankan untuk memanggil dewa monyet. Ibu Si pun menyuruh Mio untuk mengusir hantu, tapi Mio pun bilang dia belum pernah benar-benar mengusir hantu. Ibu Si pun meyakinkan Mio kalau ini semua adalah penghasilan kita. Kalau semua orang tahu kalau Mio tidak sakti, kalau dia hanya dukun palsu, maka sudah tidak ada pemasukan lagi. Bahkan tidak ada yang mau tinggal di kontrakan karena ada hantu. Mio pun bersama rekannya memulai ritual untuk mengusir hantu. Walaupun sebenarnya mereka merasa takut, Mio pun masuk dan keluar lagi karena rekannya takut tidak ikut masuk. Ibu Si menyuruh rekannya untuk masuk agar bisa membantu Mio di dalam. Tapi tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Mio pun takut sampai tongkat yang dibawanya jatuh ke kasur yang ada mayatnya Pupa. Dan bilang kenapa pintu ditutup. Rekannya pun bilang pintunya nutup sendiri. Mio pun atau biksu palsu melihat tongkatnya di dekat mayatnya Pupa. Di saat dia ingin mengambilnya, tiba-tiba dipegang Pupa. Mio pun lari terbirit-birit. Rekannya pun ikut lari, membuat semua orang yang di sana juga ikut lari. Kemudian Ibu Si dan Mio menemui biksu gurunya dan di sana guru biksunya meminta bayaran 100.000 baht. Ibu Si pun merasa keberatan, tapi akhirnya dia mau. Biksu gurunya Mio pun datang untuk mengusir hantu Pupa, tapi guru biksu tidak merasa ada yang aneh. Guru biksu pun menyuruh Mio menyuruh 2 orang yang di luar agar membawa mayatnya keluar. Tapi mayatnya sangat berat dan tiba-tiba ada angin kencang di dalam kamar Pupa. Semua muridnya pun ketakutan dan guru biksu meyakinkan kalau itu hanya angin. Semua pun ketakutan. Guru menghentikan anginnya dan menyuruh Mio mengikat kain di mayat Pupa. Namun Mio menolak karena merasa takut. Di saat guru sendiri ingin mengikat dan mengeluarkan keris yang dibawanya, tiba-tiba lampu pun mati. Guru pun menyalakan lilin. Terjadilah pertarungan antara arwah Pupa dan guru. Dan pada akhirnya guru dan muridnya pun lari terbirit-birit. Bahkan keris yang ingin digunakan untuk menusuk hantu Pupa justru menancap di punggung guru. Hantu Pupa pun marah dan bilang ke Ibu Si kalau sudah tidak tahan dan ingin keluar saja. Pupa pun menjadi menyeramkan. Dia jadi menampakkan ke semua penghuni kontrakan. Sementara itu Eke menelpon ibunya dan dia bilang ke ibunya ingin pulang. Ibunya pun menanyakan kenapa tidak menunggu sampai semester akhir. Eke pun bersikeras ingin pulang sekarang. Ayahnya yang mendengar berkata biarkan saja dia pulang. Beberapa hari yang lalu temanku yang di Inggris menelponku dan bilang kalau dia menjemput Eke dari rumah sakit. Ibunya pun berkata Eke sakit apa? Overdosis obat, kata ayahnya. Dan di kontrakan bicara ke Ibu Si sudah 2 kamar yang pindah kontrakan. Di saat Ibu Si berpikir melihat anak buahnya yang kerjasama menipu orang menjadi biksu palsu pergi naik taksi. Ibu Si pun bergegas menghentikan dan menanyakan pada mau kemana. Mereka pun bilang ayah yang sakit dan yang satunya ibunya sedang sakit, jadi mau pulang kampung. Ibu Si marah dan mengancam kalau berani pergi jangan pernah datang lagi. Mereka pun lebih memilih pergi. Malam pun tiba. Ayah Pupa datang dan mendorong Pupa sampai jatuh di atas kasur dan memukuli Pupa sampai berdarah. Dan Pupa pun merubah dirinya menjadi hantu. Ayahnya pun lari ketakutan. Pupa pun mengikuti sampai ke dalam mobil dan mencekik ayahnya sampai mobilnya menabrak pembatas jalan. Hujan turun deras dan badai. Hantu Pupa pun menjerit-jerit kesakitan di dalam kamar mandi sampai membuat semua orang yang mengontrak di Ibu Si pada ketakutan. Hantu Pupa pun mengeluarkan banyak darah yang mengalir seperti air sungai. Semua orang yang ngontrak pun pada bergemas ingin pindah dan orang yang sedang di salon pun lari ketakutan, membuat pemilik salon marah-marah. Hantu Pupa pun datang ke salon membuat pemilik dan karyawan salon lari terbirit-birit dan masuk ke tempat praktek bisu palsu.
Sementara itu di kamar mandi Ibu Si pun bergerak-gerak sehingga membuat Ibu Si dan suaminya menatap kamar mandi. Tiba-tiba hantu Pupah muncul membuat suami Ibu Si lari dan Ibu Si pun lari ketakutan dan marah-marah ke suaminya. Siang pun tiba. Ang pun bilang ke Ibu Si semua penyewa kontrakan pergi. Ibu Si pun bilang kalau suaminya juga pergi meninggalkannya. Di saat Ibu Si galau, tiba-tiba datang seorang pendeta dengan anak buahnya, sehingga membuat Ibu Si kaget. Pendeta itu pun menawarkan diri untuk mengusir hantu. Ibu Si pun bilang kalau dia tidak kuat untuk membayarnya. Pendeta pun berkata akan menangkap hantu untukmu secara gratis. Pendeta pun masuk ke kamar Pupah dengan anak buahnya. Di dalam kamar, hantu Pupah sudah duduk di atas kasur. Pendeta pun langsung lari keluar bersama anak buahnya. Anak buahnya pun bertanya, kenapa keluar? Pendeta pun menyuruh anak buahnya agar tidak bicara dengannya karena hantu suka berbohong dan pintar untuk membingungkan kita. Kemudian mereka pun masuk lagi ke dalam. Pendeta pun menggunakan pentek menyiramkan air suci ke Pupah. Hantu Pupah pun merasa kesakitan. Pendeta pun duduk dan membaca ayat-ayat suci. Hantu Pupah pun mencaci maki, membuat anak buah pendeta ketakutan. Pendeta pun menyuruh agar jangan memperhatikan dan meneruskan doa. Namun dia masih ketakutan sehingga tidak bisa berdoa. Hantu Pupah pun memukul-mukul sehingga membuat pendeta dan anak buahnya lari terbirit-birit. Ibu Si pun yang melihat pendeta lari berteriak mengucapkan terima kasih. Ibu Si pun bergumam, Thailand begitu luas, tidak adakah orang yang bisa mengusir hantu? Semua orang pun membicarakan hantu tinggal di apartemen yang begitu kejam. Eke pun membeli bubur dan datang menemui hantu Pupah. Hantu Pupah pun menanyakan, kapan Eke akan pergi lagi? Eke pun menjawab dia tidak ingin pergi lagi, dia hanya ingin bersama dengan Pupah. Pagi pun tiba, Eke bangun dari tidurnya. Hantu Pupah pun sudah tidak ada. Eke pun pergi ke salon untuk mencuci rambutnya. Pemilik salonnya pun menanyakan, dia tinggal di kamar berapa karena aku tidak pernah melihatmu. Eke pun bilang kalau dia tidak tinggal di sini, hanya sedang mengunjungi seseorang. Pemilik salon pun menanyakan kamar berapa. Eke pun menjawab, kamar 609. Kemudian pemilik salon menceritakan kalau di kamar 609 ada hantu perempuan yang sangat kuat. Kemungkinan mati akibat aborsi. Eke pun menjadi sedikit takut dan dia pun jadi bermimpi buruk. Tapi di saat dia terbangun, hantu Pupah sudah ada di sampingnya dan menanyakan kamu kenapa. Eke pun bilang mungkin karena tadi saat cuci rambut bilang kamar ini ada hantunya. Pupah pun mendatangi salon tersebut sehingga membuatnya takut. Hantu Pupah bilang agar tidak ikut campur urusan orang lain. Dan seperti biasa setiap bangun tidur, Pupah sudah tidak ada di samping Eke. Eke pun turun membeli sarapan dan menyuruh mengantarkan ke kamar. Semua pun takut mengantarkan pesanannya. Tapi jika tidak mengantar, takut hantu Pupah marah karena dia tahu Eke pacar hantu Pupah. Dev karyawan tempat makan pun mengantar makanan pesanannya ditaruh di depan pintu, bahkan karena takut tidak minta uangnya. Malam pun tiba. Di saat Eke terbangun dari tidur, Pupah sudah tidur di sampingnya. Eke pun merabanya. Di saat sudah ingin memuncak, Pupah pun bangun dan menolaknya. Seraya berkata, jika kita tidak bercinta, apa kamu masih akan tetap di sini bersamaku? Eke pun menjawab iya. Eke pun langsung pergi sehingga membuat Pupah bertanya ingin kemana. Eke pun bilang ingin membeli bubur. Eke pun turun ke bawah tapi tidak membeli bubur, hanya sekedar minum dan merokok. Gadis yang kerja di tempat dia minum atau putrinya pun tertarik dengannya. Di saat Eke pergi, gadis itu pun mengejarnya dan memberi sinyal ingin minta wig-wig dan menyarankan di dekat sini ada bioskop yang sudah tidak terpakai. Akhirnya mereka pun wig-wig. Eke pun pulang dengan tangan kosong. Pupah bertanya, kenapa tidak membawa bubur? Eke pun bilang warungnya sudah tutup.
Pupa pun membeli bubur dan menatap sinis ke gadis yang sudah wik-wik sama Eike. Di saat Eike tertidur, Pupa pun membuka celana Eike sehingga Eike terbangun dan mengira Pupa ingin minta wik-wik. Ternyata Pupa menuangkan semangkok bubur panas ke tempat bagian sangat penting buat Eike. Ang dan Ibu Si mengecek kontrakan karena dia mendengar jeritan. Tiba-tiba Eike keluar dengan merangkak karena tangannya diikat di belakang. Kemudian ditarik masuk lagi ke kamar dan hantu Pupa menampakkan diri sehingga membuat Ang dan Ibu Si lari terbirit-birit. Di saat Ang dan Ibu Si membahas tentang bagaimana cara menyelamatkan Eike, telepon pun berdering yang ternyata kakaknya yang disuruh Ibu Si mencarikan biksu sakti. Malam pun tiba, hantu Pupa memotong kaki Eike dengan gegeraji. Gadis yang pernah wik-wik sama Eike pun datang. Dia pun melihat tangan Eike diikat dan kehilangan satu kakinya. Di saat gadis itu ingin membuka tali yang mengikat tangannya Eike, hantu Pupa pun muncul dengan membawa potongan kaki. Eike hantu Pupa pun merasuk ke gadis itu dan memotong kakinya sendiri dengan gegeraji. Biksu sakti pun datang dan menyerang Pupa dan menutup Eike dengan kain jimat serta menempelkan kain jimat ke jasad Pupa. Biksu pun menyerahkan gadis itu ke Ibu Si dan menyuruh anak buahnya membawa mayatnya ke kuil untuk direklamasi. Namun di jalan tiba-tiba kain jimatnya lepas. Di saat anak buahnya ingin memberitahu, Ibu Si berubah menjadi hantu Pupa dan menabrakkan mobilnya. Sementara itu gadis yang pernah wik-wik dengan Eike menghubungi ayahnya agar menjemput Eike karena dia sedang terluka parah. Ayahnya pun bilang kalau Eike sudah meninggal 1 bulan yang lalu sambil marah-marah. Dan di saat gadis itu ingin membuka kain yang menutupi Eike, tiba-tiba Eike berubah menjadi menyeramkan sehingga membuat gadis yang pernah wik-wik ketakutan sampai menjadi gila. Sementara itu Eike datang lagi ke kontrakan dan meminta maaf. Nah, itulah alur cerita dari film Pupa Ratri.